الصلاة خير من النوم. Setiap kali nilai tukar rupiah keok dihantam dolar Amerika Serikat, para pengamat ekonomi di Jakarta sibuk berdebat di studio ber-AC. Mereka bilang, tenang, yang panik itu cuma orang kota, orang desa mah aman. Makan tinggal petik di kebun, gak butuh dolar, benarkah? Begitu? Atau itu cuma romantisasi kemiskinan yang dipelihara biar kita abai? Hari ini, kita bongkar dongeng pengantar tidur itu. Faktanya, ketika dolar batuk di New York, rakyat di pelosok desa Indonesia bukan cuma bersin, tapi langsung demam tinggi. Mari kita bedah bagaimana dolar yang perkasa diam mencekik leher peternak, petani, dan warung-warung kecil di desa kita. Mari kita mulai dari sawah dan kandang. Ada mitos kalau petani dan peternak itu mandiri. Padahal, perut pertanian kita itu disetir oleh pasar global. Pakan ternak, tanyakan pada peternak ayam mandiri di desa. Begitu dolar naik, harga pakan langsung melambung. Kenapa? Karena komponen utama pakan seperti bungkil kedelai itu 100% impor pakai dolar. Hasilnya, biaya produksi bengkak. Sementara harga jual ayam dan telur di pasar desa nggak bisa dinaikkan sembarangan karena daya beli tetangga juga lagi tiarap. Pupuk dan pestisida, bahan baku pupuk, non-subsidi, dan obat-obatan. Pertanian itu banyak yang komponen kimianya mesti didatangkan dari luar negeri. Ironis, bukan? Tanah mereka yang cangkul, keringat mereka yang diperas di bawah terik matahari desa. Tapi nasib isi dompet mereka ditentukan oleh suku bunga Bank Sentral Amerika, di Fed. Petani kita dipaksa bermodal dolar, tapi dibayar pakai rupiah yang lagi lecek. Lalu ada yang argumen, kan orang desa makannya singkong dan tahu tempe. Hei, bangun, coba cek warung kelontong di dusun-dusun sekarang. Apa makanan pokok kedua setelah nasi? Mie instan. Dan tahu tidak, gandum untuk membuat mie instan itu tidak tumbuh di bumi Nusantara. Kita impor jutaan ton gandum tiap tahun menggunakan mata uang apa? Dolar. Begitu juga dengan tahu dan tempe. Kedelai mentahnya mayoritas dikapalkan dari Amerika. Ketika dolar naik, ukuran tempe di desa makin tipis, mirip janji DPR. Minyak goreng, sabun, sampo, hingga jajanan anak-anak yang diproduksi pabrik besar, semuanya mengalami kenaikan biaya logistik dan bahan baku. Warung desa terjepit. Mau menaikkan harga takut nggak laku. Nggak dinaikkan, malah tekor nombok modal. Sebagian orang mungkin menyanggah, tapi kan banyak orang desa jadi TKI di luar negeri. Kalau dolar naik, kiriman uang remitansi ke desa justru makin banyak dong karena konversinya tinggi. Sepintas, ini terdengar seperti keuntungan, tapi ini adalah cara berpikir yang dangkal. Kenaikan nilai kiriman itu langsung habis terbakar oleh inflasi lokal. Uang yang dikirim dari Taiwan, Malaysia, atau Arab Saudi, mungkin nominal rupiahnya bertambah, tapi begitu dipakai untuk bayar biaya sekolah anak yang naik, beli beras yang harganya ugal-ugalan, dan bayar BPJS atau listrik yang terus mencekik, uang itu menguap begitu saja. Ini bukan keuntungan, ini adalah jaring pengaman rapuh yang dipaksa menahan beban sistem ekonomi yang bocor. Jadi kesimpulannya jelas, mengatakan masyarakat desa kebal terhadap kenaikan dolar adalah bentuk pengabaian struktural. Itu adalah
narasi. Malas dari mereka yang gagal menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas kurs, lalu melemparkan beban ketahanan hidup kepada ketabahan rakyat kecil. Masyarakat desa tidak hidup di ruang hampa. Mereka mengonsumsi barang yang sama, menghadapi inflasi yang sama, dan menanggung beban ekonomi yang sama. Beratnya bahkan seringkali lebih berat karena akses fasilitas dan bansos yang kerap tidak merata. Sudah saatnya kita berhenti meromantisasi bahwa orang desa bisa bertahan hanya dengan makan apa yang ada di tanah. Mereka juga manusia yang berhak atas kesejahteraan, bukan sekadar bumper statistik ketika ekonomi negara sedang salah urus. Bagaimana menurut kalian? Apakah di desa kalian harga barang-barang sudah mulai mencekik akibat dolar naik? Tulis kritik dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Raja Manggala, sampai jumpa di pembedahan realitas berikutnya. Tetap kritis, tetap waras. Share video ini jika kalian